Bapak Imron, lancar terus rezekinya ya Bapak. Terima kasih udah support April Bapak. Pulang sebagai pemenang. Bukan mahkota DA7, tapi ini titah sakral Bupati Imron buat April. Jakarta boleh memulangkan April, tapi Cirebon memuliakannya. Bukan sekedar single, Bupati Imron resmi mengeluarkan titah keramat untuk sang diva. Apa isinya? Benarkah ini kemenangan rahasia April? Selamat malam pemirsa, kembali dalam laporan utama Lensa Nasional. Malam ini kita menyoroti fenomena luar biasa yang terjadi pasca eliminasi dramatis di panggung D Academy 7. Meskipun secara administratif, langkah April Cirebon terhenti di babak top 3, namun suasana di tanah kelahirannya justru menunjukkan pemandangan yang bertolak belakang. Pulang sebagai pemenang. Itulah kalimat yang menggema di seluruh pelosok Kabupaten Cirebon saat ini. Kami memantau pergerakan massa yang mulai mempersiapkan penyambutan raksasa, seolah-olah April membawa pulang mahkota juara pertama. Investigasi kami menemukan bahwa kepulangan April tidak dipandang sebagai sebuah kegagalan teknis, melainkan sebagai sebuah keberhasilan diplomatik seni yang berhasil menyatukan kebanggaan warga Pantura. April kini telah bertransformasi dari seorang kontestan menjadi simbol kemenangan moral. Kekalahannya di Jakarta justru menjadi pemantik api semangat bagi pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi yang jauh lebih sakral daripada sekedar piala televisi. Ini adalah awal dari babak baru, di mana kekuasaan daerah mulai turun tangan untuk memproteksi talenta terbaiknya dari kejamnya sistem eliminasi industri hiburan. Fokus utama laporan kami malam ini adalah titah sakral yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon, Dr. Andes Haji Imron, MAG. Bupati yang dikenal sangat dekat dengan seniman ini tidak tinggal diam melihat perjuangan warganya terhenti di babak 3 besar. Dalam sebuah pernyataan resmi yang kami dapatkan, Bupati Imron telah menyiapkan sebuah mandat khusus yang bersifat strategis dan jangka panjang bagi masa depan April. Titah ini bukan sekedar janji manis politik, melainkan sebuah kebijakan birokrasi yang bertujuan untuk menempatkan April di posisi terhormat dalam struktur kemasyarakatan Cirebon. Bupati Imron menyadari bahwa talenta sebesar April adalah aset hidup yang memiliki nilai jual tinggi bagi promosi daerah. Oleh karena itu, mandat ini dirancang untuk memberikan legasi bagi April agar ia tetap memiliki panggung yang stabil, dukungan finansial yang berkelanjutan, dan jaminan perlindungan karir langsung di bawah naungan pemerintah kabupaten. Langkah Bupati ini menjadi bukti nyata bahwa ketika industri televisi melepaskan bakat besar, pemerintah daerah harus siap menangkap dan mengorbitkannya di jalur yang lebih bermartabat. Salah satu poin krusial dalam titah sakral tersebut adalah rencana penunjukan resmi April Cirebon sebagai Duta Seni Budaya dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Ini adalah posisi yang sangat prestisius. April tidak lagi dipandang sebagai penyanyi panggung biasa, melainkan sebagai personifikasi dari kekayaan budaya Cirebon. Sebagai duta, April akan mengemban misi diplomatik untuk mempromosikan pariwisata daerah, mulai dari keindahan batik hingga keagungan musik dangdut Pantura ke tingkat internasional. Kami mencatat bahwa jabatan ini akan memberikan April akses ke berbagai forum resmi kenegaraan, menjadikannya wajah resmi Cirebon di hadapan tamu-tamu asing dan investor pariwisata. Posisi ini juga memberikan perlindungan profesional bagi April. Ia memiliki standar harga, fee, dan protokol pengamanan yang diatur oleh daerah. Penunjukan ini merupakan langkah visioner Bupati Imron untuk memastikan bahwa suara emas April menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi kreatif daerah, sekaligus memberikan April panggung yang lebih luas daripada sekedar studio televisi di ibu kota. Bupati Imron menyadari bahwa karir di dunia hiburan bisa bersifat fluktuatif. Oleh karena itu, poin berikutnya dari mandat sakral ini adalah pemberian jaminan pendidikan tinggi atau beasiswa penuh bagi April. Pemerintah Kabupaten Cirebon ingin April tidak hanya hebat di atas panggung, tetapi juga memiliki bekal intelektual yang mumpuni. Rencana ini melibatkan kerjasama dengan universitas-universitas terkemuka untuk memastikan April mendapatkan pendidikan terbaik tanpa harus mengorbankan karir menyanyinya. Investigasi kami menemukan bahwa Bupati ingin April menjadi contoh bagi generasi Z di Cirebon bahwa menjadi seniman sukses harus berbanding lurus dengan pendidikan yang tinggi. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya hidup dan fasilitas penunjang pendidikan.
yang artinya April telah diberikan jaminan masa depan yang konkret di luar dunia musik. Ini adalah bentuk perhatian yang sangat langka, di mana pemerintah daerah berinvestasi pada kecerdasan seorang artis agar ia mampu menjadi publik figur yang cerdas, berwawasan global, dan mampu berbicara di forum-forum resmi sebagai wakil dari pemuda Cirebon. Titah sakral Bupati Imron juga mencakup jaminan ketersediaan panggung bagi April di setiap agenda resmi pemerintah daerah. Ini adalah strategi ekonomi kreatif yang sangat matang, dengan menjadikan April sebagai pemisi acara utama dalam setiap festival budaya, rapat koordinasi tingkat tinggi, hingga pesta rakyat. Bupati memastikan bahwa roda ekonomi di sekitar April tetap berputar. Tidak hanya bagi April, langkah ini juga diprediksi akan merevitalisasi industri musik lokal di Cirebon. Musisi, kru panggung, hingga pelaku UMKM di sekitar acara akan merasakan dampak ekonomi dari setiap penampilan April. Kami melihat bahwa Bupati Imron ingin menciptakan ekosistem di mana April menjadi magnet ekonomi. Jaminan karyal ini memberikan ketenangan batin bagi keluarga April karena mereka tidak perlu lagi khawatir akan sepinya tawaran manggung pasca kompetisi. April kini telah memiliki pasar tetap yang didukung oleh anggaran resmi daerah, menjadikannya salah satu penyanyi dengan jaminan pendapatan paling stabil di wilayah Jawa Barat. Dari sudut pandang sosiologis, mandat dari Bupati Imron ini berfungsi sebagai obat bagi luka kolektif yang dirasakan warga Cirebon. Sebagaimana kita ketahui, tersenggolnya April di top 3 DA7 sempat memicu gelombang kekecewaan masif di media sosial, di mana warga merasa harga diri daerah mereka ikut tersisih. Kehadiran Bupati Imron dengan titah sakralnya seolah memberikan pesan kepada rakyat bahwa jika Jakarta tidak menghargaimu, maka rumahmu sendiri yang akan memuliakanmu. Sentimen ini sangat kuat di tingkat akar rumput. Warga kini merasa bahwa kemenangan yang diraih April adalah kemenangan moral yang jauh lebih suci. Kami memantau di berbagai balai desa. Percakapan mengenai mandat Bupati ini menjadi topik utama yang membangkitkan kembali semangat nasionalisme kedaerahan. Bupati berhasil melakukan manajemen krisis sosial yang efektif. Ia mengubah rasa marah publik menjadi rasa bangga terhadap kebijakan pemerintah daerah yang pro-rakyat dan pro-seni. Ini adalah bentuk keadilan sosial yang dihadirkan melalui kebijakan politik kebudayaan yang sangat taktis. Penobatan April sebagai pahlawan seni melalui titah Bupati ini secara otomatis memberikan legitimasi kepadanya sebagai Ratu Pantura yang baru. Dalam laporan lapangan kami, para budayawan lokal menyebut bahwa April adalah sosok yang berhasil menyatukan pakem dangdut klasik dengan selera modern tanpa menghilangkan ruh kedaerahannya. Titah sakral Bupati adalah pengakuan resmi atas status tersebut. Secara simbolis, April kini berdiri sejajar dengan legenda-legenda seni Cirebon terdahulu. Bupati Imron seolah-olah sedang meletakkan mahkota budaya di kepala April, sebuah mahkota yang tidak bisa diberikan oleh dewan juri manapun di Jakarta. Legitimasi ini sangat penting bagi perjalanan karier April ke depan. Ia tidak akan lagi dipandang sebagai lulusan ajang bakat semata, melainkan sebagai pemegang mandat kebudayaan. Status ini memberikan beban tanggung jawab yang besar, namun sekaligus memberikan kehormatan yang tidak akan luntur dimakan waktu, menjadikannya ikon abadi bagi perkembangan seni musik di wilayah pesisir utara Jawa. Rencana penyelenggaraan konser penyambutan bertajuk Kepulangan Sang Diva menjadi poin berikutnya yang sangat dinantikan. Konser ini diproyeksikan bukan hanya sebagai ajang hiburan, melainkan sebagai deklarasi kemenangan moral kepada seluruh Indonesia. Tim investigasi kami mendapatkan informasi bahwa Pemkab Cirebon akan mengerahkan sumber daya yang maksimal untuk memastikan acara ini menjadi peristiwa budaya terbesar tahun ini. Bupati Imron dijadwalkan akan menyerahkan piagam mandat sakral secara langsung di hadapan puluhan ribu massa yang hadir. Acara ini dirancang untuk menciptakan efek visual dan narasi yang kuat, bahwa April pulang bukan untuk menangisi kekalahan, melainkan untuk merayakan pengabdian baru. Konser ini juga menjadi ajang bagi Bupati untuk menunjukkan kepada investor dan media nasional bahwa Cirebon adalah daerah yang sangat menghargai talenta. Reputasi April yang sempat jatuh karena tersenggol di televisi akan dipulihkan secara total dalam semalam melalui kemegahan pesta rakyat yang telah dipersiapkan dengan sangat matang ini. Langkah yang diambil Bupati Imron ini kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat kebijakan publik nasional. Beliau dianggap sebagai role model atau teladan bagi kepala daerah lain di Indonesia dalam hal mengelola sumber daya manusia yang berprestasi di bidang seni.
Bupati Imron membuktikan bahwa seorang pemimpin daerah harus memiliki keberanian untuk intervensi secara positif terhadap karir warganya yang telah berjuang di kancah nasional. Visi beliau sangat jelas, menjadikan bakat April sebagai penggerak branding daerah. Dalam perspektif ekonomi politik, Bupati sedang melakukan productive reward system. Kami melihat bahwa kebijakan ini akan memacu lahirnya April-April baru di masa depan, karena para orang tua dan pemuda di Cirebon kini yakin bahwa pemerintah daerah akan hadir untuk mendukung setiap prestasi yang mereka raih. Bupati Imron telah meletakkan standar yang sangat tinggi dalam cara menghargai profesi seniman, menjadikannya salah satu bupati paling progresif dalam urusan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Sebagai kesimpulan dari laporan khusus kami, kepulangan April Cirebon adalah sebuah titik balik bersejarah. Mahkota juara DA7 mungkin memang tidak berada di genggamannya, namun titah sakral dari Bupati Imron adalah mahkota abadi yang jauh lebih bermakna. April telah membuktikan bahwa kemenangan sejati diraih saat kita mampu memberikan manfaat dan kebanggaan bagi tempat kita berasal. Dengan mandat sebagai duta budaya, jaminan pendidikan, dan panggung karier yang aman, April kini siap melangkah sebagai legenda hidup dari tanah Cirebon. Kita menyaksikan lahirnya seorang bintang yang tidak dibentuk oleh mesin industri televisi, melainkan dirawat dan dibesarkan oleh kecintaan pemimpin dan rakyatnya sendiri. Perjuangan April di Jakarta telah selesai dengan sangat terhormat, dan kini tugas mulianya di Cirebon baru saja dimulai. Mari kita nantikan karya-karya besar Sang Diva yang kini telah menyandang status sebagai pemegang mandat resmi kebudayaan daerah. Saya Liana Zahira, melaporkan langsung dari Pusat Perkembangan Drama Kepulangan April di Kabupaten Cirebon. Kembali ke studio.